Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Dengan dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sally Marcelina dengan NPM 2010-6310-533, Siska Susilawati dengan NPM 2010-6310-50107, dan Siti Wasila Junia dengan NPM 2010-6310-537. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian filsafat, pendidikan, dan filsafat pendidikan. Yang kedua, latar belakang filsafat pendidikan. Yang ketiga, dasar-dasar filsafat pendidikan. Yang keempat, tujuan filsafat pendidikan. Yang kelima, perkembangan filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan filsafat pendidikan dan matematika. Sekarang, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat, pendidikan, dan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan. Sehingga, filosofia memiliki arti cinta terhadap pengetahuan. Definisi yang lebih lengkap dari filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan metode mengkaji masalah umum dan mendasar dengan mengenai berbagai macam persoalan yang muncul. Definisi lain juga menyatakan filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Adapun kriteria-kriteria berikut terhadap berpikir secara filsafat yaitu menyeluruh, berpikir secara fundamental, dan spekulatif. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Maka, kata tersebut mempunyai arti proses atau cara mendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, pendidikan dari sudut pandang masyarakat dan dari sudut pandang individu. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai motivasi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selain itu, hakikat pendidikan juga mengarah pada asas-asas seperti asas humanistik, asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang dikaji dengan pemikiran yang kritis untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, menurut Nur Syam, filsafat pendidikan ialah nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Yang kedua, menurut Syaifullah H.A., filsafat pendidikan merupakan suatu perumusan secara jelas dan tegas eksplisit tentang problema-problema pembentukan pola kehidupan mental dan moral yang kaitannya dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial kontemporer masa kini. Yang ketiga, menurut Bernadib, filsafat pendidikan dirumuskan sebagai ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan
atau the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antara permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Menurut John Dewey, seorang filosof Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan yang menyelidiki faktor-faktor realita dan pengamalan yang terdapat dalam pengamalan pendidikan. Karena filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik, filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Selanjutnya, dasar-dasar filsafat pendidikan. Yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi ini bagian filsafat yang sangat umum, ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Yang kedua, epistemologi filsafat pendidikan, yaitu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari pendidikan atau proses mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Yang ketiga, psikologi filsafat pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti dari psikologi ini yaitu etika. Selanjutnya, tujuan filsafat pendidikan, yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal agar dapat menjadi manusia yang lebih mendidik, membangun diri sendiri dalam berpikir, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan dan memberikan pandangan yang sintesis. Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan yang terdiri dari idealisme, realisme, humanisme, pragmatisme, behaviorisme, dan konstruktivitas. Kelima yaitu perkembangan filsafat pendidikan. Pada perkembangan filsafat pendidikan terjadi 4 periodisasi. Yang pertama, zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Islam, yang ketiga zaman Renaissance, dan yang keempat zaman kontemporer. Keenam yaitu hubungan filsafat pendidikan dan matematika. Banyak filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori pengetahuan dan penalaran yang dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika dianggap telah dapat menghasilkan suatu pencapaian yang memuaskan. Matematika telah menjadi sumber inspirasi yang utama bagi para filsuf untuk mengembangkan epistemologi dan metafisik. Permasalahan matematika muncul berbeda-beda pada tiap-tiap zaman tertentu, baik pada zaman negara Mesopotamia, Babilonia, Mesir, dan Yunani. Dari negara-negara itulah mereka berusaha mempelajari dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan matematika. Mereka melakukannya dengan cara abstraksi dan cara idealis. Mereka berusaha untuk mencari fakta bahwa ilmu itu bersifat tetap atau berubah-ubah. Nah, kesimpulannya, filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena filsafat mengandung hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam praktik pendidikan.
Prinsip dasar pendidikan mendorong seseorang untuk berpikir secara cermat, untuk melatih diri memperbaiki pengetahuannya. Filsafat pendidikan mulai berkembang mengikuti perputaran dan perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.